Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mitra Syamasiar dan sedapat,nya kita kembali lagi Mitra di pengajian Ba'da Maghrib. Buat Mitra Syamasiar, bagi Mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam atau tema kita untuk hari ini, silakan Mitra bisa kita bergabung di kami di 0813 Iya, kalau gitu langsung aja kita sapa. Di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar banget romannya Gus. Keguyur segar. Sehat Gus. sehat alhamdulillah. Kantong doang kurang. Ya, sama. Sama. Jangan lupa ntar doanya yang kenceng ya Gus. Siap. Mudah-mudahan mitra semua ngamilinnya jadi pasti. Ya kalau katanya kalau ngomongin 40 orang kabul. Wah ini Masa? Ya, Wah, lebih dari 40 ini Bang. tapi ini kayak berapa ribu ini? Iya tahu gue itu. Waduh, bisa dikali 2 atau dikali 3 kali? Bisa 40 aja satu nih. Kalau 80 berarti 2. Yang kedua ditambah hujan turun. Iya. Temanya hari ini apa Gus? 3 perkara yang memudahkan masuk ke dalam surga. Amin. Ya, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, zahir batinnya bahagia, dan mudah-mudahan juga dunia akhiratnya bahagia, dan juga mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Ya, lemes banget di studio ada Aki Gendon, Ayang Mami, dan Bang Pian. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Oh, kompak banget. Mitra baik, hari ini judulnya itu adalah 3 perkara yang memudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke tema, pasti kita pengen banget masuk ke dalam surga. Semoga dengan apa yang kita lakukan, Allah ridho, Allah memberikan rahmatnya, dan kita diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 perkara yang siapapun memilikinya, maka Allah akan menghisap dirinya dengan perhitungan yang mudah dan ringan, serta memasukkan dirinya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Yaitu yang pertama, engkau memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Yang kedua, engkau memaafkan orang yang telah menzalimimu. Dan yang ketiga, dan engkau menyambungkan hubungan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Baihaqi, dan At-Tabrani. Dari judulnya luar biasa, 3 perkara yang memudahkan masuk ke dalam surga. Tapi pilihannya luar biasa, susah gampang. Salah satunya apa? Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Apalagi memberi kepada orang yang pernah kita bantu, yang kita tolong, kita punya tetangga, kita masak, kita bagi terus, tapi dia nggak pernah balikin. Ya, bukan berarti amal itu harus mengharapkan balasan dari manusia, bukan. Tetapi hidup sosial itu biasanya ada memberi, ada menerima. Nah, kebanyakan orang ini maunya menerima tapi ogah memberi. Tapi insya Allah kayaknya mitra semua senang memberi, tapi orang yang kita beri nggak mau memberi kembali. Inilah yang kita hadapi keseharian kita. Akan tetapi Rasulullah memberikan semangat kepada kita yang suka memberi, terus kita memberi. Jangan harapin orang itu membalikan atau memberi kembali kepada kita, jangan diharapin. Yang penting tujuan kita pengen punya amal yang memudahkan masuk ke dalam surga. Yang kedua, yaitu memaafkan orang yang telah menzolimi kita. Siapa aja dah, baik saudara, sahabat, tetangga, ataupun orang lain yang gak kenal kita. Enak banget tuh ngomong, enak banget berkata, seucap sekata seenaknya dia, padahal fakta belum tentu
benar, belum tentu nyata mereka semua mengucapkan menzalimi kita. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan semangat juga kepada kita memaafkan orang yang telah menzalimi kita. Kenapa sih harus memaafkan orang yang telah menzalimi kita? Pada dasarnya syariatnya kita beramal, hakikatnya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal dan tujuan kita adalah ridha Allah, pasti yang kita tujukan apa? Kita cari ridha Allah walaupun orang terus tidak membaikkan kepada kita, tidak open kepada kita, sebodoh, yang penting kita mau memaafkan mereka. Karena kita kalau berlarut-larut untuk ingat kesalahannya, kezalimannya mereka kepada kita, pasti kita tidak akan maju karena fokusnya dengan masalah-masalah orang lain yang telah menzalimi kita. Akan tetapi Rasulullah menasihati memaafkan. Ketika kita sudah memaafkan, berarti kita fokus dengan masa depan kita, dengan urusan kita, dan kunci kesuksesan itu lebih kelihatan. Yang ketiga, engkau menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskannya. Salah satunya saudara dah. Biasanya ada saudara seucap sekata juga seenaknya tanpa pikir. Mungkin dia mikir tapi mikirnya dibarengi setan. Udah gue saudara gue gitu ya. Ketika mereka begitu, kita jangan memutuskan juga gitu. Ya udah gue juga gitu, jangan. Tapi kita terus menyambung silaturahmi, apalagi kita seorang adik atau seorang anak, menyambung silaturahmi itu wajib kepada orang yang lebih tua, dan orang yang tua juga pantas, sangat bagus untuk menyambung silaturahmi kepada orang yang muda. Bukan berarti yang tua nunggu, bukan berarti yang muda nyamperin, bukan. Siapapun yang tua, yang muda boleh dan sangat bagus untuk datang duluan kepada siapapun. Bukan berarti yang tua nunggu, yang muda nyamperin, bisa juga terbalik. Yang muda boleh nungguin, yang tua nyamperin. Maka 3 amal ini insya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, dengan harapannya apa? Hakikatnya adalah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, untuk mitra Syaman Sehat, silakan bagi mitra yang ingin bertanya, hubungi kami di 0813 ya mitra ya. Silakan, dan juga yang mau bertanya lewat telepon juga boleh mitra ya. Oke, sudah ada pertanyaan Ki? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ustadz, dari Bang Nurdin di Bekasi. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah kalau kita berbuat dosa besar Pak Ustadz, kita akan masuk neraka Pak Ustadz, dan tobat kita tidak diterima Pak Ustadz? Kalau kita melakukan dosa besar. Iya. Ya, dosa Dosa besar. besar yang gimana sih Gus? Dosa besar itu sebenarnya satu, menduakan Allah atau musyrik. Yang kedua, menzalimi makhluk Allah itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Ketika kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah maha pengampun. Tapi kalau kita minta ampun kepada makhluk, biasanya rada-rada kolot. Iya. Kayaknya alot banget, lama banget itu. Orangnya kadang-kadang orangnya udah mati, ini belum juga dimaafin. Nah itu gimana tuh? Nah, berarti apa? Ketika ada kita menzalimi orang, kita ingat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Orang lain dosa banget sama kita, udah kelewatan dah. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah karena tujuannya adalah harapannya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dia banyak-banyak bertobat, bukan merasa benar, tapi merasa sebagai makhluk. Sebagai makhluk itu banyak dosa, tidak luput daripada salah dan dosa, maka sungguh harus, dan memang kerjaan kita, tugas kita adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyakin istighfar dan menebar kebaikan di alam semesta ini, salah satu kepada para manusia. Tadi saya katakan, walaupun orang itu sering banget zolimin kita, sering banget zolimin, terus kita nggak maafin, nah jangan sampai itu, ya udah kita maafin aja. Coba kalau kita bicara dalam kehidupan realita kita terlalu fokus dengan kesalahan orang lain, kayaknya lama tuh suksesnya, kayaknya lama untuk berhasilnya. Tapi kalau kita, walaupun untuk orang udah zolimin luar biasa, naudzubillah, itu kalau bahasa orang setan, naudzubillah, naudzubillah, menjalik gitu ya, kebangetan udah. Ini udah kita bilang, ya Allah, pada nyatanya makhluk itu pendosa. Saya pun pendosa. Saya pengen maju, pengen sukses, apalagi harapannya ridha Allah. Saya dengan sendirinya ini memaafkan dia,
dan mudah-mudahan tidak menzalimi saya lagi, walaupun pada nyatanya kedepannya mungkin saja menzalimi lagi, tapi yang kita garis bawahi, yang kita kejar adalah ridha Allah dan kita baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita benar-benar taubat kepada Allah, Allah ampunin dan Allah mudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bikin orang jadi salah paham gitu kan atas apa yang dia sampaikan, terus kita wajib untuk klarifikasi gak sih Gus? Wajib banget karena kalau nggak diklarifikasi ini fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti kita nggak diem aja dong harusnya? Enggak dong, harus klarifikasi, harus kita bahasanya tawayun. Misalkan Aki Gendon dapat infonya salah nih, kemarin gue dengar lo ngomongnya begini, iya kata siapa kalau si Anu salah Ki, gue taunya dari dia begitu, dia udah kita samperin yuk, biar Aki kita selamatin Aki juga gitu ya. Ternyata ketika kita ngomong sama si A yang nyampein ke Aki Gendon ini, Aki baru tahu salah. Jadi Aki juga bahasanya kayak orang ternodai gitu ya, bahasanya dia makan nangka akhirnya bergetahin juga gitu kan. Ternyata Aki juga mau buat bantu kita klarifikasi, ini kudu mesti, jangan kita sendiri. Aki yang ngomong dari Bang Tian doang kita samperin, Aki nggak ikut, kasihan Akinya. Jadi bahasanya kita udah kelar sama Bang Tian, Akinya terus saja ngayap dengan kalimat yang lebih ataupun bahasa-bahasa yang lebih, maka harus diklarifikasi. Karena kalau nggak diklarifikasi terus nih ngalir aja itu. Kalau yang ngalir air bersih sih enak, kalau butek bau dan lain sebagainya. Kalau orang pihak ketiga nggak mau klarifikasi gimana? Yang penting kita udah nanya. Yang penting kita udah samperin, bahasanya kita samperin, kita nanya baik-baik. Dia kalau nyolot ya biarin Ki, biar aja urusan dia, nyolot dia pengen mukul biarin aja. Kan karena simpel banget. Kita udah tujuannya baik, terus dia mukul, lah kalau mukul gue pisum nih, kan begitu ya bahasa, nakutin tapi jangan dipisum lah, gitu ya. Kasihan juga dia, takutnya orang minim, terus kita susahin, tambah susah dia. Biasanya maaf, yang belagu itu orang kaya yang orang miskin, orang sedang enggak. Nah kalau orang kaya belagu masih uruk, oh mami gajinya aja 100 juta, belagu wajar orang kaya kan gitu ya. Bahasa capnya stempelnya orang kaya, nih orang miskin belagu banget. Gue mah nggak biasa makan nasi goreng, biasanya gue makan nasi gorengnya di mall. La haula, kata kita sombong amat. Nah maka kesombongan itu sebenarnya nggak ada yang cocok, walaupun buat orang kaya kesombongan itu adalah milik Allah. Maka kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Simpelnya begini, kita nggak mau dicolek ya, tapi jangan juga nyolek orang lain dulu. Kadang-kadang kita udah anteng banget nggak nyolek nih, dia bukan nyolek, nyubit, udah kelewatan. Itu yang kita takutkan. Kita udah hati-hati banget ya. Intinya gini, kita berbuat baik, niat baik, berusaha baik, iblis nggak pernah diem untuk ikut campur, selalu ikut campur kayak toge. Makanya kalau ada lambang iblis udah lambangnya toge gitu. Gimana ini campur? Oke, yang nggak belagu berarti orang yang sedang, lu kan sedang. Berarti gue nggak belagu. Ya kalau berlebihan kan orang kaya, bukan orang kaya sih, pakaian kegedean gak enak, sempitan gak enak, coba sedang dah. Untuk Aki sedang. Ada. Ini dari Ari di Jatim, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Mau bertanya Pak Ustadz nih, mendoakan orang tua yang sudah meninggal dengan bahasa Indonesia boleh atau tidak? Boleh. Atau dengan bahasa Arab tapi membaca dengan teks terjemahan? Baik. Berdoa dalam bahasa Indonesia atau kalimat Indonesia boleh banget. Pada hakikatnya ya, pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha mengetahui berbagai macam bahasa. Kenapa sih Allah mengetahui berbagai macam bahasa? Yang menciptakan bahasa adalah Allah. Simpelnya begitu aja, pendek beranaloginya. Terus membaca doa dengan terjemahannya boleh banget. Karena Islam itu bukan agama yang kaku, agama yang fleksibel, yang lentur. Tapi bahasa gini, agama yang gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Kalau misalkan kita belum bisa bahasa Arabnya atau tulisan Arabnya, ada terjemahnya tuh, ataupun artinya latinnya ataupun artinya gitu ya. Kita boleh baca. Misalkan, ya Allah ampunilah orang tua kami. Kan misalkan kami, mungkin kita berjamaah namanya kami ya. Tapi kalau berdoa sendiri ganti kaminya, walaupun di tulisan itu kami.
ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku, kan gitu ya. Kalau kita mimpin dalam rumah, dalam keluarga kita, lu doa, ya udah doa aja. Terus doanya kayak sudah boleh banget. Yang disebut doa itu kan minta itu apapun yang kita minta dan dengan bahasa kita. Syukur-syukur kita belajar perlahan-lahan untuk mengetahui bahasa bahasa dalam surga, yaitu Arab. Nah, jadi kalamullah itu kan Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Pelan-pelan. Ternyata sampai kita wafat, kita mati nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Yang penting yang bahaya itu jangan sampai hati kita tidak ngerti kepada Allah, tidak nyatu, tidak setrum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Iya. Kita jeda dulu Gus ya. Siap. Karena ada yang mau lewat dulu nih Gus, nanti kita sambung lagi. Oke. Ya buat Mitra jangan kemana-mana ya, masih pengajian bersama Gus Edward Abu Bakar. Kini saatnya perempuan di Kota Bekasi bergerak aktif. Bukankah kesejahteraan akan tercipta di sebuah daerah bila mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan regulasi? Kota Bekasi akan tersenyum, Kota Bekasi akan beradab, Kota Bekasi akan sejahtera bila perempuan-perempuannya kuat dalam ilmu pengetahuan, kuat dalam berkarya, dan kuat dalam berpendirian. Saya mengajak semua perempuan di Kota Bekasi agar menyatukan langkah bersama kami. Dan hanya saya, satu-satunya calon wali Kota Bekasi yang dengan penuh kesadaran menjadikan perempuan untuk dapat bersama-sama menentukan kebijakan di Kota Bekasi. Siapa bilang perempuan itu lemah dan tak mampu merubah dunia? Saya, Saiful Migdad, calon wali Kota Bekasi. Dan saya, Nurul Sumarheni, calon wakil wali Kota Bekasi. Jangan lupa, pada tanggal 27 November besok, pilih nomor 2. Tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas. Lebih panas, lebih panas. Salonpas Extra Hot, lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salonpas Extra Hot, lebih panas. Yang ekstra, yang ekstra, yang ekstra. Apa sih? Rame-rame ngomongin ekstra. Oh, Salonpas Extra Hot rupanya. Betul, Salonpas Extra Hot, varian Goyo yang paling panas dari Salonpas. Cocok banget buat pegal dan nyeri otot yang berlebihan akibat aktivitas ekstra. Tidak bikin iritasi dan halal. Jadi nyaman dan aman digunakan. Jangan lupa, Salonpas Extra Hot yang bungkusnya warna hitam dengan logo Extra Hot berwarna emas. Dapatkan Salonpas Extra Hot di Alfamart dan Indomaret, apotik, toko obat, dan warung terdekat. Salonpas Extra Hot, lebih panas, lanjut beraktivitas. Ngejreng sih. Ya, baik untuk Mitra Jaman Siar, kita kembali lagi Mitra di pengajian pada maghrib ya, masih bersama Gus Edward Abu Bakar. Jadi dilanjut aja ya bagi Mitra yang sudah bertanya di 0813 sudah ada lagi Ki? Ada di WhatsApp-nya Ganggan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari Ani di Pengasinan Tengah Pak Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz, hubungan dengan orang tua tidak membaik Pak Ustadz karena pisah. Gimana kita sebagai anak Pak Ustadz? Kadang dilarang oleh orang tua kita sendiri Pak Ustadz, yaitu ayah, untuk bertemu ibunya. Gimana Pak Ustadz? Dalam Islam, tugasnya seorang anak itu adalah berbakti kepada orang tua atau taat. Ya, tapi taatnya dalam koridor yang baik ataupun tidak keluar daripada syariat agama Islam. Kalau ada orang tua, seorang ayah bilang jangan sampai ibu kamu, berarti ayahnya itu nggak baik ya, nggak baik sarannya gitu ya. Seharusnya selaku orang tua apabila sudah pisah begitu, haknya anak tuh ada. Sadarkan bahwa anak itu punya hak ya. Dia mau ke orang tuanya, ke emaknya silakan. Kalau perlu apabila ada anak yang mengecap orang tuanya jelek ya, seharusnya orang tua yang lain itu menenangkan gitu, jangan begitu. Ya maaf ya, ini bahasa saya. Sebagai orang tua kamu itu orang tua kamu. Apabila ada seorang ibu, toh nyatanya rahimnya pernah kamu pinjam. 3 derajat orang tua ketika mengandung, melahirkan, menyusui atau mendidik atau merawat.
3 itu nggak bisa kita gantikan. Nggak usah kita mengandung lah, nggak usah kita melahirkan dan kita bayar. Merawat saja coba. Khususnya bagi pasangan yang baru nikah, kerasa tuh, oh ternyata ngurus anak tuh luar biasa, perempuan. Selain badan kita gerak, pikiran juga gerak kan gitu. Ternyata luar biasa. Inilah yang kita harus ilhami. Jadi berbakti kepada orang tua itu kudu mesti wajib, harus ya dalam agama Islam. Tapi dalam koridor syariat agama Islam yang baik. Kalau misalkan dia bilang, misalkan ternyata kita punya orang tua jadi non Islam, ya non Islam, terus dia bilang kamu ikut agama mama aja atau ayah aja. Oh jangan, gitu. Ini jangan. Ini bicara ketauhidan, ini bicara keimanan atau bicara keilahian, ketuhanan. Enggak, jangan ini. Kalau misalnya kita main silaturahmi wajib. Terus yang kedua kita melayani, misalnya ada mama kita main atau kita main ke mama kita keluarin ayah, kita layani, makan yuk, ini minum nih, ataupun bahasanya kita ajak curhat lah. Karena pada nyatanya orang tua itu yang dibutuhkan adalah obrolannya. Nah contohnya orang tua kita lagi pusing, kalau anak semuanya sibuk, dia bingung ngobrol sama siapa, ataupun curhat sama siapa. Maka anak itu harus ada menemani orang tuanya, baik seorang ayah ataupun ibundanya. Jadi kudu mesti wajib harus berbakti, walaupun ayahnya kan ini nyuruhnya nggak benar nih, ini nggak nurut nggak apa. Kalau nyuruhnya benar harus nurut, kalau nggak benar nggak usah nurut gitu ya, begitu. Iya, baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Syamasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir, silakan penutup Gus. Baik mitra, kalau kita sama-sama sadari, kita sangat butuh sekali kehidupan yang bahagia, baik di dunia ini, di alam kubur, ataupun di alam yang selanjutnya. Pada akhirnya kita pasti memilih masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau kita sadari apa sih yang Allah mau gitu, yang kita ikuti yang Allah mau, bukan yang dimaukan oleh kita. Satu persatu kalau kita udah dapat apa yang Allah mau, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ayo kita ikuti. Salah satunya apa? Menyambung silaturahmi, memberi kepada orang yang tidak memberi, memaafkan orang yang telah menzalimi. Salah satunya itu. Berat sih memang, tapi harus kita lakukan. Walaupun kita sadar kita manusia biasa, tidak luput daripada salah dan dosa, tidak luput daripada emosi ataupun ambisi daripada kita. Kita rem, kalau kita sudah niat lillahi ta'ala, kita rem pelan-pelan, insya Allah kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kezaliman, Allah mudahkan dengan kebaikan, dan hidup kita bahagia dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.